सालाना तेरी बरकतों का जिक्र क्या. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Jalsah yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan sebuah topik berkaitan dengan kecintaan Hazrat Masih Maud alaihi salam kepada Yang Mulia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat muslimin Jalsah yang budiman, seseorang ada yang berkata, kalau agama tidak bisa melahirkan cinta, untuk apa beragama? Orang yang beranggapan seperti ini perlu dan harus untuk belajar tentang cinta kepada Yang Mulia Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Dan untuk itu saya mengajak kepada hadirin semuanya juga untuk mari kita bersama-sama belajar tentang bagaimana mencintai Rasulullah SAW dari tulisan-tulisan dan juga praktek yang dilaksanakan oleh Yang Mulia Hazrat Imam Mahdi alaihi salatu wassalam dalam mencintai Rasulullah. Cinta adalah sesuatu yang menguasai jiwa dan ruh, selalu menyatukan pribadinya dengan pribadi kekasihnya. Dan orang yang mencintai, dia menyukai apa yang disukai oleh kekasihnya. Ada 5 kekhususan dan kriteria pencinta sejati Rasulullah SAW, dan mari kita nanti melihat bagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam memenuhi 5 kriteria ini dengan sangat sempurna. Kelima kriteria itu adalah: ke-1, ketaatan dan kepatuhan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mendapatkan gambaran atau keelokan dari kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, berkirim sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, menjaga kemuliaan dan kehormatan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima, menjadi buruzi atau bayangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa cinta ialah manusia ingin selalu menyatukan pribadinya dengan pribadi yang dicintainya. Ia menyukai apa yang disukai oleh kekasihnya, dan ia ingin selalu menuruti dan mentaatinya, dan demi yang dicintai ia rela, bahkan siap sekalipun harus melenyapkan dirinya sendiri. Orang yang menyatakan kecintaannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hanya dengan ucapannya saja, tetapi ketaatan dan kepatuhan kepadanya tidak menjadikan jalan hidupnya, maka pengakuan orang semacam itu sekali-kali tidaklah benar. Tetapi cinta yang hakiki ialah kapan saja perasaan cinta itu muncul, maka ia dapat melupakan dirinya sehingga ia larut dalam ketaatan. Semuanya akan ditinggalkan bila tidak disukai oleh kekasihnya, seolah-olah ia telah fana fil mahbub, yakni hilang dalam pusaran cinta kepada yang dikasihinya, bagaikan larutnya garam dalam air. Kecintaan Hazrat Masih Maud kepada Rasulullah adalah seperti makanan bagi jiwa beliau. Setiap detik dalam kehidupan beliau larut dalam kecintaan dan ketaatan, penghidmatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karena penghidmatan dan ketaatan beliau kepada Hazrat Rasulullah SAW sajalah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahi beliau pangkat Al-Masih dan Al-Mahdi yang kedatangannya telah dinubuatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Cara-cara beliau alaihissalam mengungkapkan kecintaannya kepada Rasulullah SAW sangat berlimpah, sehingga mustahil untuk mencakup setiap aspeknya. Kehidupan Hazrat Masih Maud alaihissalam penuh dengan contoh-contoh cinta sejati kepada Rasulullah, layaknya seperti langit dipenuhi dengan bintang-bintang. Sangat sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata untuk menggambarkan kecintaan ini. Tanda seorang kekasih sejati adalah bahwa dia bersiap sedia mati dan mengorbankan segalanya demi kekasih yang dicintainya. Hasrat kecintaan yang tulus ini adalah pada Hazrat Masih Maud alaihissalam dengan intensitas sedemikian rupa hingga contoh-contohnya tidak dapat ditemukan dimanapun. Setelah kecintaan kepada Allah yang Maha Agung, ciri khas dari kehidupan yang paling bersinar adalah
kecintaan dan kesetiaannya kepada Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keinginan untuk mengorbankan dirinya demi sang kekasih dan taraf kecintaannya kepada Rasulullah telah mencapai puncak dalam kehidupan pencinta sejati ini. Kegairahan untuk mengorbankan dirinya demi agama yang dibawa oleh sang kekasih Muhammad datang dari kedalaman hatinya dalam bentuk doa. Jadi huzur senantiasa menyandungkan doa, kukorbankan hatiku demi agama Muhammad. Inilah keinginan hatiku. Oh, seandainya bisa tercapai keinginanku. Rasa kesetiaan ini tidak terbatas hanya keinginan belaka. Seluruh kehidupan Hazrat Masih Maud alaihissalam setiap saat, setiap waktu, seluruh kekuatan dan kemampuannya dinisbatkan untuk pelayanan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kehidupan Hazrat Masih Maud alaihissalam dipergunakan dalam bentuk jihad atau berjuang di jalan Islam. Demikian beliau menyatakan dirinya, atas karunia sebagai buah jasa majikanku yang mulia, aku telah diberi keberkatan demi jiwa yang penuh kecintaan. Meskipun menanggung luka, aku akan terus-menerus menghidmati agama ini. Dan pada kenyataannya, kehidupan yang menyenangkan dan diberkati adalah kehidupan yang dipergunakan untuk menghidmati dan menyebarluaskan agama ilahi. Jadi kita sudah sama-sama sepakat dan huzur juga seringkali menegaskan bahwa berkhidmat agama itu merupakan sebuah karunia. Jadi, kita hari ini bisa hadir di jalsa ini atas nama kecintaan kepada Rasulullah, atas nama kecintaan kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam juga. Ini insya Allah merupakan satu di antara khidmat kepada agama kita. Selanjutnya, ini adalah kehidupan yang sangat diberkahi yang dianugerahi kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau selalu melakukan permohonan doa yang mendalam untuk pembaharuan dan keunggulan Islam. Beliau berjuang dalam perang 4 arah berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Beliau menegakkan keadilan dengan jihad pena, bahwa setiap beliau digagalkan dengan serangan-serangan dari musuh dan bantuan Ruhul Kudus, Islam diberi kekuatan dan kemenangan. Di segala bidang betapa indahnya pernyataan Hazrat Masih Maud alaihissalam berikut ini. Kita hancurkan jajaran musuh dengan argumentasi kita. Kita gunakan fungsi pedang dengan pena kita. Jadi ini sangat luar biasa. Dan beliau merupakan orang yang pertama memberikan sebuah solusi tentang jihad yang sesungguhnya. Jadi bukan lagi jihad dengan pedang, tapi justru mengangkat kemuliaan Islam dengan tulisan-tulisan yang sangat berharga. Itu juga merupakan jihad. Sehingga huzur diberi gelar Sultanul Qalam, Raja Pena. Literatur yang disusun dalam buku Ruhani Khazain atau Harta Karun Rohani berisi kumpulan buku-buku yang ditulis oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam berjumlah lebih dari 80 buah buku. Jadi kalau tadi Bapak wali kita, guruku yang saya hormati dan muliakan, Bapak Maulana Komarudin Syahid mengatakan 18.000 lembar yang ditulis oleh Hazrat Imam Mahdi alaihi salatu wassalam. Kita satu lembar saja untuk setiap hari sangat sulit. Huzur 18.000 lembar. Jadi tidak mungkin ini bisa dilakukan karya besar ini kalau tanpa kecintaan. Kalau ada orang-orang yang mengatakan mana bukti cintanya, ini justru sebuah bukti cinta yang luar biasa. Kalau tidak percaya silahkan Anda sendiri menulis tentang kecintaan kepada Rasulullah. Sanggup tidak? Sampai 18.000 lembar. Selanjutnya hidup dan kehidupan Hazrat Masih Maud alaihissalam penuh dengan penghormatan kepada Islam. Hal ini disebabkan murni karena kecintaan sejati beliau kepada Hazrat Rasulullah SAW. Besarnya perasaan beliau terhadap Islam, Hazrat Masih Maud alaihissalam setelah terbuka telah dikutuk dan difatwa kafir oleh beliau atas beliau. Beliau telah mengalami penderitaan atas segala penganiayaan, tetapi hanya karena kecintaan beliau kepada Hazrat Rasulullah, pecinta sejati ini menanggung deritakan semua ini, dan kesetiaan beliau kepada Islam tidak berkurang sedikit pun. Beliau menyatakan, kami telah melebur dalam kecintaanmu dan menggunakan setiap bagian tubuh kami dalam caramu ya Rasul. Bila kehidupan Hazrat Masih Maud alaihissalam ini yang penuh dengan pengabdian kepada Islam bukan sebagai perwujudan yang jelas atas cintanya kepada baginda Nabi, lalu apa lagi namanya? Selanjutnya, tanda lain dari pencinta sejati adalah ia menjual dirinya seolah-olah demi kekasih yang dicintainya dan mengorbankan segalanya yang ia punya untuk demi kekasihnya.
Beliau alaihissalam bahkan mulai mencintai hal-hal yang berkaitan dengan kekasihnya. Mengenai hal ini, mari kita lihat sejenak kehidupan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau nyatakan dalam untayan bait bahasa Parsi, hidupku dan hatiku, tiada yang lain kecuali pengorbanan untuk kemuliaan kekasihku Muhammad. Saya seakan sebutir debu di lorong jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersedia berkorban, meletakkan kepala saya pada debu Muhammad. Hatiku setiap saat berkorban untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Aku bersedia berkorban jiwa dan hatiku demi keindahan Muhammad. Tubuhku kukorbankan sebagai debu pada lorong jalan yang dilewati keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam memperlihatkan kecintaan yang besar terhadap keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Dr. Said Abdul Syakar radhiyallahu an baiat pada tahun 1901 dan masuk dalam komunitas Muslim Ahmadiyah. Beliau mengisahkan pada satu kesempatan ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam sedang berbaring-baring di atas carpai, yakni kasur yang terbuat dari jerami di dalam taman. Saya juga ikut duduk-duduk di sana bersama beberapa yang lain. Tiba-tiba Hazrat Masih Maud menatap beliau dan berkata, "Dokter Sahib, mari duduk bersama saya di atas carpaiku." Beliau menjawab, "Saya malu-malu bila saya harus duduk di samping Hazrat Sahib." Beliau menjawab, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam mempersilahkan lagi kepada beliau untuk duduk di samping beliau. Tapi Dr. Satar dengan sopan menjawab, "Tidak apa-apa huzur, saya di sini saja." Tetapi Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam mengulangi lagi sampai ketiga kalinya dan berkata, "Mari duduk bersama saya di carpaiku, karena Tuhan adalah Sayyid, yakni keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kewajiban saya untuk menghormati Tuhan." Jadi ini sungguh sangat luar biasa ya. Keturunan Rasulullah, Hazrat Sayyid Satar juga sangat rendah hati orangnya. Dan huzur juga begitu mencintai, menghormati beliau sehingga ketemu ya, arus kerohanian dalam diri mereka. Tidak seperti yang kita lihat ya, yang kadang ngakunya ya keturunan Rasulullah tapi dalam hal akhlak dan tingkah laku kurang mencerminkan itu. Tapi kalau kita melihat dari contoh ini sungguh sangat luar biasa. Dalam hal kecintaan Hazrat Masih Maud kepada Rasulullah, kepada keturunan baginda Nabi SAW, Hazrat Sayyid Nawab Mubarakah Begum Sahibah radhiyallahu anha mengisahkan bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam tengah berbaring-baring di taman di atas carpai. Pada saat itu bulan Muharram. Hazrat Masih Maud teringat kejadian menyakitkan di Karbala. Kecintaan beliau kepada baginda Nabi dan keturunannya mulai mengalir sebagaimana adanya. Beliau memanggil dua anaknya yang masih kecil-kecil demi untuk mengingat majikan yang dicintainya dan mengajarkan anak-anaknya tentang kecintaan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, "Mari anak-anak, aku akan ceritakan kepada kalian kisah tentang Muharram." Hazrat Masih Maud alaihissalam kemudian dengan sedih mengisahkan kejadian yang berhubungan dengan disahidkannya Hazrat Imam Husain radhiyallahu an. Sementara air mata mengalir dari matanya, keadaan aneh telah menguasai dirinya. Hatinya larut dalam kesedihan yang mendalam memikirkan penderitaan kesahidan cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengungkapkan perasaan hatinya dengan cara yang sangat menyedihkan dengan kata-kata berikut ini, "Yazid kotor itu telah melakukan kekejaman terhadap cucu baginda Nabi kita tercinta. Tetapi Allah juga mencengkram para penganiaya itu dengan sangat cepat dan menghukum mereka." Jadi kita mengetahui bahwa Yazid bin Muawiyah sebetulnya masih dekat ya, dengan zamannya Rasulullah SAW, tapi ini sebuah kenyataan sejarah yang tragis. Cucu baginda Rasulullah SAW yang teramat disayangi justru ya harus terbunuh oleh Yazid. Sehingga hal ini menjadi sebuah kenangan pahit yang senantiasa Hazrat Imam Mahdi alaihi wassalam kenang, dan itu disampaikan kepada keturunan beliau. Cerita tentang kehidupan rumah tangga beliau ini adalah bukti bersinarnya kecintaan beliau yang luar biasa terhadap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat untaian bait puisi beliau dalam bahasa Parsi yang artinya, "Wahai cintaku, jika di lorong jalanmu kepala-kepala para pencintamu dipenggal, orang pertama yang menyatakan cintaku padamu adalah diriku." Subhanallah.
Tidak mungkin kalau orang yang tidak mencintai rela menyerahkan lehernya, rela menyerahkan nyawanya, jiwanya, raganya demi untuk kekasihnya. Bukti kecintaan beliau alaihissalam yang amat sangat tertuang dalam untayan bait. Seolah-olah beliau tidak sanggup terpisah dari kekasihnya walau sedetik saja. Beliau berkata, hatiku kukorbankan untuk setiap jengkal tanah yang telah kau injak. Oh, andai aku terlahir di kampung halamanmu yang diberkahi. Perasaan dan keibahan hati yang diungkapkan Hazrat Masih Maud alaihissalam terhadap majikan dan kekasihnya Muhammad adalah bagaikan samudra tiada bertepi. Dapat dinyatakan dengan penuh keyakinan dan kepercayaan bahwa kecintaan yang diungkapkan oleh Hazrat Masih Maud kepada majikannya tercinta dan cara di mana beliau telah membinasakan dirinya dalam cinta adalah sedemikian rupa sehingga rasanya seperti tidak bisa ditemukan dalam sepanjang sejarah Islam. Dapat dikatakan secara pasti bahwa kecintaan yang sang pencinta sejati ini yang telah diungkapkan kepada majikannya adalah sedemikian rupa, belum pernah terjadi sebelumnya dan tiada tandingannya dalam segala aspek. Setiap kata dari tulisan-tulisan Hazrat Masih Maud alaihissalam memiliki keharuman kecintaan ini. Setiap perilaku beliau alaihissalam mencerminkan keindahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa contoh yang begitu indah dari kecintaan yang dapat dilihat dalam kehidupan beliau, yang juga mengagumkan. Menjadi pertanyaan, apakah mungkin bagi seseorang untuk merasakan cinta sampai taraf seperti itu? Setiap pemikirannya berputar sekitar kekasih tercintanya. Beliau terlepas dari keterbatasan fisik dan waktu, dan jiwa beliau bergerak menuju majikan tercintanya, menyatakan, Jismi yatiru ilaika min syauqil ala, ya laita kanat kuwatut tayyaron. Tubuhku menambahkan terbang kepadamu, disebabkan oleh kerinduan yang sangat kepadamu. Oh, andaikan aku memiliki kemampuan dan kekuatan untuk terbang. Jadi ini sangat mendalam ya. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita hari ini bisa melihat ada Minaratul Masih, ada burung-burung yang terbang dan itu menuju ke gunung apa yang ada di Cianjur ini. Ini juga sebuah lambang cinta kita dari Cianjur. Walaupun jauh dari Kadian sana, ini ada kerohanian itu dilambangkan dengan burung ya, dengan burung merpati. Ini lambang cinta kita, mudah-mudahan. Jadi kalau Huzur mengarang satu kitab namanya Hamamatul Busra ya. Jadi ini juga sebuah ya, lambang kerinduan dan kecintaan Hazrat Imam Mahdi alaihi salatu wassalam kepada yang mulia Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam juga telah menulis tentang bagaimana caranya beliau mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menulis, cahaya dalam taraf tertinggi yang dilimpahkan kepada manusia sempurna tidak terdapat pada malaikat-malaikat, tidak terdapat pada bintang-bintang, tidak terdapat pada bulan, tidak terdapat pada matahari, tidak terdapat di dalam samudra ataupun di kedalaman sungai-sungai, tidak terdapat pada batu akik, jamrud, sapir ataupun mutiara. Pendek kata, itu semua tidak terdapat pada benda-benda duniawi maupun surgawi. Cahaya itu hanya ada dalam diri manusia sempurna yang memiliki keteladanan paling tinggi, paling mulia dan paling sempurna. Ialah majikan kita, penghulu semua nabi, penghulu semua makhluk hidup, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada orang, manusia atau ulama yang begitu memuji Nabi Muhammad dengan segenap hatinya? Ini sungguh sangat luar biasa. Baru pertama untuk sepanjang sejarah ya, dengan segala ketulusan mengagungkan Nabi Muhammad SAW dengan bahasa hati yang begitu sempurna, yang begitu tulus. Selanjutnya Huzur menulis, pernahkah terpikir bahwa ada kejadian aneh di gurun pasir Saudi Arabia, di mana ratusan ribu orang mati dihidupkan kembali dalam beberapa hari, dan orang-orang yang telah sesat dari generasi ke generasi menampilkan sifat-sifat ilahi. Mereka yang buta mulai melihat, mereka yang bebal mulai mengucapkan kata-kata kebijaksanaan, dan dunia mengalami revolusi yang tidak ada satu mata pun pernah melihat dan satu telinga pun pernah mendengar. Apakah kalian tahu bagaimana semua ini muncul? Itu adalah berkat doa-doa di tengah malam gelap yang telah dipanjatkan oleh seseorang yang fana fillah, yang hilang sirna dalam kecintaan pada Allah, yang mana itu menyebabkan revolusi di dunia dan memperlihatkan keajaiban yang tidak pernah disangka-sangka
dari seorang ummi yang buta huruf dan yang tidak berdaya itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi bi adadi hammihi wa ghammihi wa huznihi li hadhihi al-ummah wa anzala alaihi anwara rahmatika ilal abad. Wahai Allah, kami memohon curahkanlah berkah dan keselamatanmu bagi beliau dan para keluarga dan sahabatnya, sesuai dengan jumlah kepedulian, rasa sakit dan penderitaan yang beliau rasakan demi untuk umatnya. Dan limpahkanlah kepada beliau cahaya kemurahan dan kasih Engkau selamanya. Selanjutnya Hazrat Masih Maud menyatakan, tidak mungkin aku mendapatkan keberkahan ini jika aku bukan orang yang mengikuti cara-cara pemimpinku dan majikanku, penghulu para nabi, makhluk ciptaan terbaik Muhammad, makhluk pilihan, damai dan keberkahan Allah dilimpahkan kepadanya. Jika demikian, status apapun yang telah aku capai, aku telah mencapainya dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang keberkahan-keberkahan ilahi yang dilimpahkan kepada beliau, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam menyatakan, apapun keberkahan Allah yang dilimpahkan kepada kami, ini semua berkat karunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kami terpisah atau tidak ada ikatan dengan Rasulullah, sungguh kami katakan, kami tidak ada apa-apanya, tidak sebutir debu pun. Ini adalah keluhuran status dari cinta sejati, kesetiaan dan ketaatan kepada Rasulullah yang dianugerahi kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin sidang jalsah yang berbahagia, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.